matikan dulu internet, jangan main dulu, matikan dulu internetnya, jangan main. Nakawa nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dan yang kami banggakan, dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Faisal Abdullah SHMSI DFM. Yang kami hormati, Kepala Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Triwinano AKCA. Yang kami pendiri Haystartic and Artistic Eco Fashion, Ibu Fania Santoso, dan yang kami hormati inisiator dan pengelola Desa Wisata dan Pasar Digital Kubu Gadang Padang, dan juga seluruh peserta diklat hari ini yang berbahagia. Saya ucapkan selamat pagi dan perusahaan Rabu 5 Agustus 2020 melalui forum daring Zoom. Acara ini diselenggarakan oleh Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional, Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Dan topik yang diusung pada diklat kali ini ialah adaptasi kebiasaan baru kewirausahaan dan inovasi pemuda untuk perekonomian Indonesia. Perkenalkan, saya Berliana Fadlin yang akan memandu acara pada diklat hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, berikutnya saya akan membacakan tata tertib untuk peserta selama diklat ini berlangsung. Mohon untuk disimak dengan seksama. Yang pertama, audio dan kamera peserta akan dimatikan secara otomatis by system. 2. Peserta dimohon untuk memastikan bahwa baterai komputer, tablet, dan handphone Anda dalam keadaan penuh atau tersedianya pasokan listrik. 3. Pastikan bahwa koneksi internet Anda dalam keadaan stabil. 4. Diklat ini memiliki kapasitas sebanyak 400 peserta, maka dari itu kami menggunakan sistem first come first serve bagi peserta yang telah mendaftar. Kemudian, bagi para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, dapat menggunakan fitur Q&A yang terdapat di bagian bawah layar Anda dengan cara menuliskan kalimat pertanyaan yang singkat dan jelas kepada siapa Anda bertanya dan tidak mengandung unsur sara. Pertanyaan Anda akan dijawab secara live atau diketik oleh pembicara. Kemudian, peserta diwajibkan untuk mengisi absensi pada form yang akan dibagikan linknya melalui virtual chat pada saat diklat ini berlangsung. Secara sistem, peserta akan diketahui jam berapa masuk dan jam berapa meninggalkan Zoom. Untuk itu, kepada peserta yang meninggalkan Zoom sebelum acara ini selesai, maka dianggap tidak mengikuti acara ini. Dan terakhir, untuk link materi, biaya pengganti paket data dan juga e-sertifikat akan dikirimkan hanya kepada peserta yang sudah mendaftar, mengisi absensi online, dan mengikuti 3 hari diklat hingga selesai. Dan seluruh fasilitas tersebut akan kami kirimkan setelah acara ini selesai dalam waktu maksimal 15 hari kerja. Demikian tata tertib yang berlaku selama berjalannya diklat ini. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada hari ini, yaitu menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kemudian laporan Kepala Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional,
Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia oleh Bapak Triwinarno AKCA. Kemudian keynote speech sekaligus membuka acara Diklat Pemberdayaan Pemuda Bidang Kewirausahaan oleh Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Faisal Abdullah, SH, MSI, DFM. Kemudian presentasi oleh para pemateri yang akan dipandu oleh moderator dengan pemaparan materi pertama yang akan disampaikan oleh Staf Khusus Menpora Bidang Kreativitas dan Inovasi Milenial, Ibu Alia Nur Ayu Laksono. Kemudian materi kedua yang akan disampaikan oleh CEO Planet Bikers Indonesia, Ibu Dwi Widiani SPD. Dan terakhir penutup sekaligus pengumuman. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya mengawali acara marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri di depan layar untuk bernyanyi bersama. Baik, terima kasih hadirin, kami silakan duduk kembali. Baik, kita beranjak ke acara berikutnya, yakni laporan Kepala Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia oleh Bapak Triwinarno AKCA. Kepada Bapak Triwinarno kami silakan. Mohon izin Pak Deputi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan kami banggakan, Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, Bapak Profesor Dr. Faisal Abdullah, SH, MSI, DFM. Yang kami hormati para narasumber yang akan mengisi pelaksanaan diklat dari tanggal 5 sampai dengan 7 Agustus 2020, yaitu yang pertama, Ibu Alia Nur Ayu Laksono, Staf Khusus Menpora Bidang Kreativitas dan Inovasi Milenial. Kedua, Bapak Nasrul Estos MAB, Asisten Deputi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Ketiga, Dr. Iksan Abdullah, SHMH, Direktur Eksekutif Indonesia Halal Box. Yang keempat, Ibu Dwi Widiani SPD, CEO Planet Bikers Indonesia. Yang kelima, Bapak Muhammad Iqbal Gilang Gumelar, founder dari Brigade Snack and Cookies. Keenam, Ibu Fania Santoso, pendiri High Static and Artistic Eco Fashion. Ketujuh, Ibu Yulia Zen, inisiator pengelola desa wisata Pasar Digital Kubu Gadang,
Padang Panjang, Sumatera Barat. Dan ke-8, Bapak Herman Unggu Billy, CEO Sumba Media Hub and Rural Entrepreneurship. Yang kami banggakan juga para peserta diklat pemberdayaan pemuda bidang kewirausahaan tahun 2020. Terlebih dahulu mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas karunia dan rahmatnya pada pagi yang cerah ini dan berbahagia ini kita semua dapat melaksanakan diklat kewirausahaan pemuda tahun 2020 dengan sistem online melalui Zoom meeting. Semoga langkah kita ini dapat dicatatkan sebagai amal kebajikan. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang berbahagia dan saya hormati, izinkanlah pada kesempatan ini kami menyampaikan laporan kegiatan diklat kewirausahaan pemuda sebagai berikut. Dasar dari pelaksanaan diklat kewirausahaan pemuda ini adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, kemudian Pasal 2 Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor Per 014-Menpora-2 2007 tentang SOTK PPPON yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan keolahragaan secara nasional. Dan kegiatan ini merupakan salah satu program kedua program prioritas Kemenpora tahun 2020-2024 yaitu pemberdayaan pemuda menjadi kreatif, inovatif, mandiri, dan berdaya saing serta menumbuhkan semangat kewirausahaan. Maksud dan tujuan kegiatan pendidikan diklat ini adalah menyiapkan pemuda yang memiliki wawasan, pemahaman, dan pengetahuan, sikap, dan keterampilan di bidang kewirausahaan, mewujudkan pemuda penggerak di bidang kewirausahaan yang berkarakter, berkapasitas mandiri, dan berdaya saing. Kemudian meningkatkan jumlah pemuda penggerak yang memiliki kemampuan, kompetensi, dan keterampilan, serta kualitas personal di bidang kewirausahaan dan inovasi. Kegiatan ini diselenggarakan selama 3 hari, yaitu pada hari Rabu sampai dengan Jumat, mulai tanggal 5 sampai dengan 7 Agustus, mulai pukul 09.30 sampai dengan selesai. Peserta yang telah mendaftar sebanyak 927 orang, yang terdiri dari unsur pelajar, mahasiswa, dan organisasi kepemudaan yang berasal dari seluruh provinsi di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Peserta yang dapat mengikuti pelatihan melalui Zoom meeting sebanyak 500 orang, dan sisanya sebanyak 427 orang mengikuti diklat ini melalui live YouTube channel official PPPON Kemenpora. Di samping itu, panitia diklat telah menyampaikan link survei penilaian atas pelaksanaan diklat ini secara keseluruhan kepada peserta diklat pada pagi ini. Mohon peserta diklat untuk mengisi link survei penilaian tersebut sebagai salah satu feedback di dalam perbaikan kualitas program diklat ini. Demikian laporan ini kami sampaikan, dan selanjutnya mohon perkenan Bapak Deputi untuk dapat memberikan sambutan serta keynote speak sekaligus membuka kegiatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Terima kasih kepada Bapak Triwinando AKCA atas laporannya. Baik, selanjutnya mari kita simak bersama keynote speech sekaligus membuka acara diklat pemberdayaan pemuda bidang kewirausahaan oleh Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Faisal Abdullah SH MSI DFM. Untuk itu kami persilakan dengan hormat kepada Bapak Faisal Abdullah untuk memberikan keynote speech sekaligus membuka acara pada hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati Kepala Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional, Bapak Triwinarno, para narasumber yang akan mengisi acara dari tanggal 5 sampai dengan 7 Agustus. Yang pertama adalah Ibu Alia,
Nurayu Laksono selaku staf khusus Menteri Pemuda dan Olahraga bidang kreativitas dan inovasi milenial. Yang terhormat Bapak Nasrun SHM maaf Pak Nasrun, Asisten Deputi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia. Dr. Iksan Abdullah SHMH, Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch. Ibu Dwi Widiani, SP. Pendiri Aesthetic and Artistic Eco Fashion. Selanjutnya, Ibu Yulita Zen, inisiator dan pengelola desa wisata dan pasar digital Kubu Gadang, Padang Panjang, Sumatera Barat. Yang terakhir, Bapak Herman Unggui-Mili, CEO Sumba Media Hub dan Rural Entrepreneurship. Dan kami banggakan para peserta Diklat Pemberdayaan Pemuda, Kewirausahaan Pemuda yang kali ini dan sampai hari Jumat yang akan datang, hari Sabtu tanggal 5 sampai tanggal 7, yang kami banggakan. Milenial atau anak muda yang sekarang ini adalah anak-anak unggul Indonesia. Mereka lahir pada ketika Indonesia sudah memiliki standar hidup dan kehidupan yang lebih sejahtera daripada yang lahir di tahun 60, 50, dan 70. Alhamdulillah bahwa anak-anak milenial kita tidak mengalami suatu gejolak, baik itu gejolak politik maupun gejolak ekonomi yang sangat keras waktu itu. Jadi tahun-tahun kelahirannya merupakan tahun kelahiran di mana anak-anak waktu itu jika ingin bekerja, pikirannya hanya satu, yaitu menjadi pegawai negeri sipil. Tapi kita melihat sendiri bahwa sejak kita kenalkannya kewirausahaan sebagai suatu pekerjaan yang baik, suatu pekerjaan yang menjanjikan, maka mulailah pegawai negeri itu ditinggalkan. Anak-anak terbaik Indonesia sekarang ini tidak lagi bermimpi untuk menjadi pegawai negeri sipil. Tidak sama dengan zaman saya. Anak-anak pintar Indonesia waktu itu pikirannya hanya ingin direkrut menjadi pegawai negeri sipil dan paling tidak jadi dosen. Tapi sekarang ini anak-anak unggul, anak-anak yang memiliki kecerdasan dan memiliki kemampuan yang lebih, itu bahkan menjadi wira swasta, bahkan menjadi founder-founder dari startup ataupun kegiatan ekonomi yang tidak melibatkan APBN. Itulah kebanggaan kita sekarang ini dan harus dipupuk dan harus dilanjutkan, diberi motivasi, karena di ASEAN kita masih tertinggal. Posisi kita bukan nomor 1, pada jumlah penduduk kita adalah yang nomor 1. Nah, inilah tantangan bagi kita sebagai pemerintah, sebagai anak muda, sebagai penggerak, motivator, dan apapun posisi kita. Ini menjadikan kita untuk bagaimana mengembangkan dan memotivasi anak-anak kita untuk tetap
tumbuh dan kembang dalam kegiatan ekonomi yang mandiri. Karena bagaimanapun, sebagaimana tujuan negara kita adalah kesejahteraan tidak sama dengan pembagian uang, tetapi kesejahteraan adalah bagaimana kita bisa berupaya, dan bekerja sesuai dengan kemampuan kita dan mendapatkan sesuatu yang bisa menghidupi dan bisa menjadi penopang hidup keluarga. Oleh karena itu, maka apapun usaha yang dirintis oleh anak-anak muda kita, itu perlu mendapat bimbingan agar supaya bisa menemani mereka. Karena yang menjadi persoalan juga adalah kebosanan dan keinginan cepat menghasilkan yang begitu banyak. Padahal ini semua kan tentu akan melalui proses. Ada proses yang harus dilalui, mulai dari perkenalan produk sampai pada bagaimana produk itu sudah dinikmati dan dicintai oleh konsumen. Kita memiliki jumlah konsumen yang begitu banyak, 270 penduduk Indonesia adalah konsumen yang potensial bagi kita. Tinggal bagaimana kita menemukan produk-produk yang unggul yang bisa kita jadikan sebagai suatu produk yang dapat diminati oleh banyak orang. Apakah di bidang kuliner, bidang fashion, bidang apa saja. Jadi itu sangat tergantung dari bagaimana kita mengolah produk dan memperkenalkannya kepada konsumen. Dan tentu juga kita memiliki batasan-batasan konsumen. Tidak mungkin, mungkin saja ada suatu produk yang mulai dari anak bayi sampai manula adalah konsumen dari produk itu. Jadi bisa saja seperti itu, tapi lebih banyak adalah keterbatasan umur. Bisa karena seperti misalnya kalau sekarang ini parfum sebagai suatu produk yang juga dilakukan oleh para milenial kita, membuat parfum mulai dari mencari bunga atau sari-sarinya dan mengolahnya menjadi parfum beralkohol atau tidak beralkohol. Itu bisa menjadi sesuatu yang sangat diminati karena di masyarakat kita tampil dengan elegan, tampil dengan suatu kepercayaan diri yang baik, tentu juga berasal dari passion, berasal dari bagaimana kita menata diri kita sendiri, ataukah tampilan-tampilan itu harus dibarengi dengan kemewahan, sehingga budaya kita meskipun ada orang miskin, tapi kita tidak miskin karena tampilan. Boleh kita miskin, tapi penampilan harus tetap dijaga sehingga peradaban Indonesia adalah peradaban maju. Banyak bidang usaha yang bisa dilakukan, apalagi misalnya kita punya laut yang begitu luas, yang belum begitu digarap, hanya menangkap ikan, tapi selain daripada itu kita masih buta. Oleh karena itu maka tentunya ini semua berasal dari kreativitas kita, inovasi-inovasi kita, dan kemampuan bangsa Indonesia untuk menggarap wira swasta ini dengan baik. Semoga dalam kegiatan pelatihan ini adik-adik semua dapat mendapatkan satu gambaran dan memotivasi kegiatan-kegiatan kita semua bahwa wira swasta bukanlah pekerjaan pinggiran, bukan pekerjaan sampingan, tapi dia adalah pekerjaan utama yang bisa menghasilkan lebih banyak daripada seorang pegawai negeri. Seperti saya ini, pegawai negeri.
sudah 32 tahun bekerja, tapi yang namanya uang 1 miliar belum bisa saya dapatkan, belum bisa saya sampaikan pekerjaan saya, karena antara pengeluaran dan penghasilan itu lebih berat pengeluarannya. Oleh karena itu maka tentunya dibutuhkan inovasi dan dibutuhkan cara hidup yang baru. Dan demikian pula di masa pandemi ini, kita mengharapkan bahwa pemuda-pemuda kita lahir tidak menjadi penggantung APBN, tapi adalah toko-toko mandiri, toko-toko baru mandiri yang mampu menggerakkan ekonomi dari mana saja. Dengan adanya internet, kemudahan berusaha itu jauh lain dapatkan daripada seperti tempo dulu. Dengan internet ini, orang bisa menjadi eksportir, bisa menjadi importir yang kuat, padahal tempat asalnya adalah ada di desa yang paling jauh dari kota. Sehingga menurut saya secara geografis tidak lagi menjadi penghalang untuk menjadi seorang pengusaha yang besar. Saat ini dengan internet kita sih, jadi IT kita sudah mampu untuk menjadi alat yang bisa digunakan baik untuk link berbelanja dan berproduksi atau pemasaran produk-produk kita di dalam bentuk belanja online dan sebagainya. Karena itu maka melalui pelatihan ini semoga dapat menjadi pelatihan yang bermanfaat bagi adik-adik semua. Dan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya membuka acara ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Faisal Abdullah SH MSI DFM, yang telah menyampaikan keynote speech sekaligus membuka acara pada hari ini. Sebelum beranjak ke sesi pemaparan materi dari para pembicara, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu moderator kita pada hari ini, yakni Ibu Reka Ratli Julianti MPD. Beliau merupakan dosen dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Untuk itu selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Reka untuk memandu sesi pemaparan materi hari ini. Terima kasih Mbak Berliana. Selamat pagi semuanya. Kita akan mulai acara pendidikan dan pelatihan kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam Kemenpora, Pemuda Maju, Olahraga Jaya. Diklat Pemberdayaan Pemuda Bidang Kewirausahaan dengan tema Adaptasi Kebiasaan Baru Kewirausahaan dan Inovasi Pemuda untuk Perekonomian Indonesia yang diselenggarakan oleh Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional, Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Diklat ini dilaksanakan dari tanggal 5 Agustus sampai dengan 7 Agustus 2020. Saya Reka Ratri, selaku moderator pada Diklat Pemberdayaan Pemuda Bidang Kewirausahaan dengan tema Adaptasi Kebiasaan Baru Kewirausahaan dan Inovasi Pemuda untuk Perekonomian Indonesia. Saya harap kita semua dalam keadaan sehat dan bersemangat sehingga bisa mengikuti kegiatan sampai akhir dan bisa menerima seluruh materi dengan baik. Di mana tujuan dari diklat hari ini adalah menyiapkan pemuda yang memiliki pemahaman serta kemampuan
sikap dan keterampilan di bidang kewirausahaan, meningkatkan dan menambah kemampuan, kompetensi, serta kualitas personal, serta dalam menghadapi kebiasaan. Seperti yang pertanyaan dengan menuliskan pertanyaan pada kolom question and answer dengan nama saya materi pertanyaan. Ucapan terima kasih kepada Bapak Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan motivasi kepada kita melakukan dan inovasi khususnya dalam membangun perekonomian pada masa adaptasi baru. Terima kasih pula saya ucapkan kepada Kepala Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional PPPON Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Bapak Triwinarno AKCA yang telah memfasilitasi seluruh yang hadir pada hari ini. Saya akan menyapa terlebih dahulu kepada dua pemateri kita. Yang pertama Ibu Alia Nur Ayu Laksono. Beliau adalah staf khusus Kemenpora bidang kreativitas dan inovasi milenial. Selamat pagi Ibu Alia. Selamat pagi. Aduh, Ibu cantik sekali. Aku manggilnya Mbak aja. Ya, Mbak aja. Seger ya, aduh. Jadi semangat nih kita semua. Sehat, Mbak Alia? Sehat, alhamdulillah Mbak. Nah, ini di rumah ya? Iya. Oke, terima kasih. Yang kedua, Ibu Dwi Widiani SPD. Beliau adalah CEO Planet Bikers Indonesia. Ya, halo. Ini juga masih muda ternyata. Selamat pagi Kakak Dwi. Pagi. Semangat. Iya nih, kita kebawa semangat ini. Terima kasih Kakak Dwi. Sehat-sehat. Iya, sehat-sehat. Antusias yang luar biasa dari peserta sebanyak 500. Kita akan belajar bersama, mendapatkan pengetahuan yang pastinya mendapat manfaat yang luar biasa pada pagi hari ini karena pemateri yang hadir akan berbagi informasi, wawasan yang dapat menambah pengetahuan kita semua serta pengalaman tentunya. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita mulai dengan materi yang akan disampaikan oleh Mbak Alia Nurayu Laksono. Dengan judul Peran Millennials dalam Mengembangkan Kewirausahaan dan Inovasi. Baik, Mbak Alia, saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Oke, bentar aku share screen dulu ya. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Om, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada semua kawan-kawan yang sudah meluangkan waktu untuk hadir bersama kami pada pagi hari ini. Semoga ilmu dan knowledge yang kita akan share pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Kepada yang terhormat, para narasumber dan para panelis, terima kasih juga sudah meluangkan waktu untuk membukakan acara.
acara ini. Seperti yang sudah dijelaskan, nama saya Alidia Nur Ayu Laksono selaku staf khusus Menteri Pemuda dan Olahraga, khususnya membidangi kreativitas dan inovasi kaum milenial. Hari ini saya akan membicarakan tentang kreativitas dan inovasi dalam pengembangan kewirausahaan atau entrepreneurship. Pertama-tama saya mau mendefinisikan terlebih dahulu apa itu entrepreneurship, karena saya rasa nggak semua orang udah tahu ya. Jadi kita harus definisikan dulu biar kita semua satu halaman. Jadi apa sih entrepreneurship ini? Entrepreneurship ini adalah menciptakan dan membangun suatu bisnis dalam tujuan untuk menghasilkan keuntungan. Tetapi bukan saja menghasilkan keuntungan, lebih memberi solusi kepada permasalahan dengan cara yang unik, kreatif, dan inovatif. Dan juga berdampak positif kepada lingkungan sekitar. Ini penting banget karena seringkali orang hanya jualan gitu ya, tetapi nggak ada dampak positif kepada lingkungannya. Nah, kalau kamu sebagai entrepreneur, kamu harus memberi dampak positif kepada lingkungan yang sekitar kamu. Jadi bukan saja untuk diri sendiri, bukan saja untuk cari keuntungan dan cari penghasilan untuk diri kamu. Jadi sebagai entrepreneur, kamu itu harus memiliki visi dan misi yang lebih besar dari diri kamu sendiri. Dan kamu harus memiliki kemampuan untuk menggerakkan orang lain. Kayak seperti contoh yang kita bisa ambil itu Gojek yang dibuat oleh Nadiem Makarim. Ojek itu kan bukan suatu transportasi umum yang inovatif ya, itu sebenarnya sudah ada dari zaman dulu banget. Akan tetapi di situ Nadiem melihat suatu peluang untuk mendigitalisasi suatu tipe kendaraan umum. Dan disitulah ia memberi solusi kepada permasalahan dan memberi dampak positif kepada mitra-mitra kerjanya, yaitu driver ojolnya. Dan sebagai entrepreneur, kamu bisa be your own boss karena kamu mengatur dan memanage perusahaan kamu sendiri. Akan tetapi, yang penting kamu harus sadari itu sebagai entrepreneur itu kamu membutuhkan soft skill. Dan soft skill ini yang akan membedakan kamu sebagai entrepreneur dari orang lain yang hanya pedagang. Kalau jual sate di depan rumah itu hanya pedagang, tapi kalau misalnya kamu bikin restoran, kamu menggerakkan orang lain, memberi dampak positif kepada lingkungan kamu mempekerjakan orang lain, itu kamu bisa dibilang entrepreneur itu. Jadi bukan saja mencari penghasilan, tetapi membuat suatu perubahan yang positif. Sebagai entrepreneur, kamu harus bisa membaca tren, harus bisa melihat perubahan zaman. Jadi anak-anak zaman sekarang itu lagi sukanya tuh apa, lifestyle-nya, gaya hidupnya tuh sekarang seperti apa, lagi suka apa, lagi nggak suka apa, terus tren-tren dengan kemajuan teknologi itu sekarang apa, apakah orang-orang hanya jualan di Instagram, apa mungkin jualan di aplikasi-aplikasi lainnya juga, terus cara mereka marketing sekarang seperti apa, misalnya menggunakan influencer dan lain sebagainya. Dan yang paling penting sebagai entrepreneur, kamu itu harus berani mengambil langkah pertama. Karena kalau kamu nggak berani untuk misalnya untuk resign dari pekerjaan kantoran kamu, dan beneran mulai bikin PT, cari funding dan lain sebagainya, kamu nggak akan bisa jadi entrepreneur. Itu hanya akan menjadi suatu mimpi. Di sini ada suatu gambar dari Finansialku, yaitu aplikasi untuk money management. 8 langkah menjadi seorang entrepreneur sejati. Ini aku tulis lagi. Nomor 1, melihat ke depan, seperti yang tadi saya bilang. 2, memperkenalkan bisnis Anda ke orang lain. 3, memikirkan sebuah masalah dan mencari solusinya. 4, menemukan dan mengikuti passion Anda. Tadi seperti Prof. Faisal bilang, passion Anda mungkin bisa di berbagai macam bidang, harus dicari dan diikuti passion itu. 5, menggunakan keyakinan yang kuat dari diri Anda. Jadi juga membutuhkan kepercayaan kepada diri sendiri dan kepedean yang cukup tinggi untuk berani bisa mengambil langkah. 6, mengambil tindakan, take action. 7, membuat sebuah prototype. Dan 8, mengabaikan orang-orang yang meragukan Anda. Selama kalian
journey menjadi entrepreneur atau mengerintis karir ini itu pasti banyak orang yang meragukan Anda, dan disitulah dimana kamu harus bisa suara di otak kamu dan di hati kamu harus bisa lebih kuat dan lebih kencang dari suara orang lain di luar itu yang meragukan kamu, karena kamu udah effort merintis karir ini, kamu harus bisa jatuh bangun berkali-kali, dan kamu harus seringkali kamu harus bisa memotivasikan diri kamu sendiri dibanding tergantung dengan orang lain untuk memotivasikan diri kamu gitu. Soft skill. Tadi saya sempat bicara tentang soft skill. Apakah soft skill? Apa sih soft skill ini? Jadi soft skill ini adalah skill-skill yang dibutuhkan agar bisa bekerja dengan orang lain lebih baik, meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan. Soft skill itu tidak tergantung dengan pengetahuan atau technical skill. Jadi misalnya technical skill itu contohnya misalnya kayak bisa gambar, bisa masak, bisa menjahit, bisa marketing, bisa sales, bisa coding. Tetapi soft skill itu contohnya kepemimpinan, leadership, teamwork, kerjasama, komunikasi, problem solving, bisa memecahkan masalah, flexibility, memanage waktu, dan networking. 7 hal ini penting banget untuk sang entrepreneur. Kenapa? Karena dengan komunikasi, dengan kepemimpinan, skill kepemimpinan yang baik, kamu bisa bukan saja memanage tim kamu atau employee kamu, tapi kamu juga bisa memanage diri kamu sendiri. Gitu. Dan dibutuhkan collaborative effort atau effort kolaborasi untuk bisa membuat suatu usaha yang jalan dengan baik, karena tentunya kita tidak bisa sukses dengan diri kita sendiri, jadi membutuhkan kerjasama dengan teman-teman mungkin yang memiliki talenta dan bakat yang berbeda dari kita, tetapi bisa komplement satu sama lain kalau kita bisa berkolaborasi dan bekerjasama dengan baik. Dan juga membutuhkan communication skills. Kenapa? Karena kita harus memiliki relasi yang baik dengan pegawai kita, dengan investor kita, dengan klien kita, dan mitra-mitra kita lainnya. Problem solving, karena kalau kita kerja di suatu perusahaan, mungkin kalau misalnya ada masalah, ya udah kita tinggal lapor ke supervisor dan nanti mereka yang akan bantu untuk menyelesaikan masalah kita. Tetapi kalau misalnya kita jadi bos kita sendiri, kita yang harus menyelesaikan semua masalah, dan seringkali kita harus membantu karyawan-karyawan menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi. Dari situlah dimana kita harus bisa membuat keputusan dalam waktu yang sangat amat singkat gitu. Dan kita harus fleksibel juga, nggak bisa terlalu nggak bisa terlalu harus ngikutin schedule, pokoknya semua harus bisa fleksibel lah sifatnya. Time management obviously, dan networking itu penting banget karena kita tinggal di Indonesia di mana hal yang paling penting itu masih link itu penting banget. Dengan kamu memiliki link yang bagus, itu bisa membantu bisnis kamu banget, karena kamu bisa mendapatkan akses ke orang-orang yang mungkin bisa membantu kamu, bisa sebagai investor atau sebagai apa lain sebagainya. Jadi kamu sangat butuh skill networking. Jadi si soft skill ini itu lebih ke intuisi dan behavior daripada technical skills yang tadi seperti saya bilang. Nah, sebagai anak muda, apa sih soft skill yang sangat dibutuhkan sebagai entrepreneur? Menurut saya itu konsistensi dan disiplin. Mau terjun ke dunia entrepreneurship atau mau kerja di kantoran pun masih butuh konsistensi dan disiplin. Dan menurut saya bagi anak muda ini susah banget untuk konsisten dan untuk disiplin. Kenapa? Karena kita sebagai anak muda itu punya energi yang banyak dan yang tinggi. Dan kita mimpinya tuh banyak gitu. Jadi pengen jadi ini, pengen bantu ini, pengen bangun bangsa dan negara. Dan itu bagus ya, punya semangat seperti itu. Akan tetapi kita harus bisa fokus semangat kita di suatu hal biar bisa membangun satu persatu gitu. Jadi jangan saking excitednya, saking banyaknya mimpinya dan besar mimpinya, kita sampai pada akhirnya nggak ngelakuin apa-apa karena kita mungkin terlalu excited sampai pada akhirnya nggak fokus, nggak beneran kerja, nggak beneran melakukan suatu hal, terus akhirnya kayak cuma menghabiskan waktu muda kita doang, which is sayang banget kan. Jadi
itu dibutuhkan konsistensi dan disiplin karena teman-teman sudah mendapatkan ide dan jalur untuk memulai bisnis kalian, terus tekunin itu sampai menurut kalian itu sudah sukses gitu, baru coba hal baru. Jangan kerja minggu ini, habis itu minggu depan liburan, terus minggu depan baru kerja lagi, terus minggu depan pergi liburan lagi, yang ada kamu akan cepat bangkrut gitu, bukan malah cepat mendapatkan penghasilan. Jadi dari soft skill ini menurut saya itu nggak bisa diajarkan dari teori atau dari buku ataupun dari classroom kamu kuliah atau sekolah. Ini lebih real world practice gitu, jadi membutuhkan kamu harus langsung coba aja. Cobanya bisa dalam ikut organisasi, kan di kampus-kampus mungkin di sini teman-teman banyak yang masih kuliah, banyak organisasi dan komunitas-komunitas di mana itu wadah untuk anak-anak muda benar-benar mengekspresikan diri kalian sendiri, dan disitulah dimana saya pribadi mengalami tempat untuk mengekspres soft skill ini gitu. Jadi sebelum menjadi entrepreneur kamu harus bisa master soft skill ini dengan caranya misalnya ikut organisasi, ikut komunitas, ikut ajang kompetisi apapun itu, kamu sekalian mengumpulkan prestasi-prestasi, dan di saat titik di mana kamu sudah merasa kamu lebih matang dari diri kalian sendiri, baru di situ menurut saya kamu bisa menjadi entrepreneur yang baik, yang sesungguhnya, karena kamu bukan saja tanggung jawab atas diri kamu sendiri, tetapi atas orang lain juga gitu. Hati dan jantung perusahaan yang kamu akan buat ini, dan menurut saya sangat dibutuhkan balance ini gitu. Kreativitas dan inovasi. Dari memiliki kreativitas dan inovasi itu kalian bisa memecahkan suatu masalah, dan dari memecahkan suatu masalah itu kalian bisa membuat suatu business opportunity. Contohnya nih, kita ambil contoh Gojek lagi. Dulu Nadiem Makarim memang sering menggunakan ojek karena Jakarta ini macet dan dia ngantor setiap hari. Dan kalau dari rumahnya ke kantor naik mobil itu mungkin bisa berjam-jam dan memakan waktu yang sangat banyak. Jadi dia lebih prefer naik ojek. Nah, tetapi di sini dia melihat bahwa di pangkalan-pangkalan ojek itu banyak driver ojek yang nganggur karena kesusahan dapat customer. Nah, karena kan kita sebagai customer itu nggak selalu ingin selalu nyari pangkalan ojek buat dapat ojek kan, karena pengennya yang cepat aja gitu. Jadi disitulah dia membuat call center untuk Gojek, di mana kita sebagai customer telepon ke call center Gojek dan dicari driver Gojek terdekat untuk menjemput kita, dan di situ berkembang menjadi aplikasi Gojek yang bisa memudahkan bervariasi kehidupan kita, bukan saja transportasi. Nah, dari situ kalian teman-teman harus bisa melihat masalah di lingkungan kalian. Gak usah mulai bangsa dan negara dulu deh. Itu sangat utopis dan sangat jauh ya. Jadi kamu mulai dari keseharian kehidupan kamu. Di lingkungan kamu nih, di kalangan teman-teman, kalangan keluarga, tetangga, apa sebagainya. Itu permasalahannya tuh apa, kekurangannya tuh apa, yang teman-teman dan keluarga kamu suka dan gak suka tuh apa. Dan apa dari diri kamu, dari bakat kamu, passion kamu, talenta kamu, apakah yang kamu bisa sumbang untuk memecahkan masalah-masalah di lingkungan kamu yang pada akhirnya bisa menjadi business opportunity. Jadi seperti yang tadi saya bilang, kamu harus bisa melek matanya, melihat kesempatan, melihat tren, melihat perubahan zaman. Nah, kreativitas dan inovasi ini bisa diaplikasikan ke semua aspek bisnis kamu, bukan saja the actual product, tetapi dari cara kamu memimpin hingga fasilitas tempat kerja. Dan pada akhirnya ini akan memberi motivasi dan meningkatkan semangat bukan saja diri kamu, tetapi karyawan juga. Contohnya, kalau kamu ngelihat kantor pusatnya Google atau Google Campus, itu kamu bisa lihat foto-fotonya di internet, itu keren banget, dan itu lebih kayak kampus kuliah gitu dibanding kantor, karena dibuat sebagaimana
sedemikian rupa agar nyaman, employee-nya relax, merasa di-treat dengan baik dan benar, jadi meningkatkan produktivitas mereka dan meningkatkan semangat mereka gitu, dan banyak tempat istirahat dan berekreasi. Pokoknya bukan dibuat bukan terlalu office environment gitu. Nah, zaman sekarang itu dibutuhkan di semua perusahaan dibutuhkan balance antara intelligence dan creativity. Zaman dulu mungkin orang berpikir kamu harus jadi orang pinter buat jadi sukses di dunia ini. Nah, kalau zaman sekarang pinter doang itu nggak cukup, kamu harus jadi kreatif. Jadi harus balance antara left brain, otak kiri dan otak kanan kamu gitu. Dan dari mendorong kreativitas dan inovasi itu kamu bisa menggali potensi kamu dan bisa critical thinking. Jadi jangan hanya menerima hal-hal sebegitu aja as it is. Jadi kamu harus bisa think critically. Dari kreativitas ini akan melahirkan inovasi-inovasi yang akan memberi dampak ke lingkungan. Kamu harus bisa berpikir out of the box dan memberi solusi yang unik. Terakhir, aku mau menjelaskan kenapa millennials dan entrepreneurship. Jadi sekarang kan generasi millennials nih. Nah, kenapa nih millennials tuh tertarik banget dengan gaya hidup yang fleksibel? Seperti yang tadi Prof. Faisal juga tertarik dengan gaya hidup entrepreneurship, Karena entrepreneurship itu konotasinya gaya hidup yang fleksibel. Karena kita jadi bos diri kita sendiri, jadi kita nggak harus masuk kantor pagi dan selesai kantor sore. Nah, kenapa sih anak-anak muda tuh seperti yang tadi Prof. Faisal jelaskan, kenapa anak-anak muda banyak yang suka dengan entrepreneurship. Zaman dulu, mungkin zamannya orang tua kita, itu lulus kuliah langsung kerja di bank atau nggak jadi PNS. Tetapi di era zaman sekarang, pilihannya tuh jauh lebih banyak. Kamu selain bisa kerja di bank atau kerja di pemerintah, itu kamu bisa kerja untuk diri kamu sendiri atau kerja di startup untuk belajar bisa agar pada suatu hari bisa memiliki startup sendiri. Terus perusahaan swasta juga jauh lebih banyak pilihannya. Nah, mungkin zaman dulu kerja di bank dan menjadi PNS itu satu-satunya option yang paling masuk akal dan paling akan menjamin untuk stabilitas keuangan ke masa depannya gitu kan. Kalau jadi PNS itu fix banget nih dapat gaji berapa per bulan, terus nanti dapat pensiunnya, terus dapat benefit yang lain banyak, tunjangan yang lain, terus bisa keliling Indonesia ibaratnya dibayarin, bukan jalan-jalan ya untuk kerja tentunya, tapi intinya banyak dinas-dinas ke daerah gitu, jadi banyak benefits-nya. Tetapi kalau jadi entrepreneurs, kalau udah sukses itu juga pasti akan dapat benefit jauh lebih banyak gitu, dan bisa menghasilkan jauh lebih banyak juga karena kita nggak ketergantungan dengan orang lain mau gaji kita berapa gitu. Dan sekarang banyak banget startup atau perusahaan yang digital base yang telah meraih status unicorn. Contohnya lagi Gojek, Traveloka, Bukalapak, dan Tokopedia. Dan ini dan yang CEO dan founder perusahaan-perusahaan ini tergolong masih di dalam usia muda. Dan ini mendongkrak status generasi milenial. Karena semua orang melihat Nadiem Makarim sukses, itu semua orang kayak, gue juga bisa nih jadi seperti dia. Itu keren banget. Dan menurut saya itu keren banget kalau bisa membuat the next unicorn. Millennials itu suka pengalaman baru atau new adventures atau new experiences. Kita suka mencoba hal-hal baru dan tidak ingin membatasi diri. Maka dari itu kita banyak banget milenial sekarang yang lebih tertarik ke entrepreneurship dibanding kerja di perusahaan, karena kita suka coba hal-hal baru yang unik dan yang lebih fulfilling ke jiwa kita dibanding kerja di perusahaan mungkin dapat gaji yang tetap dan gaji yang cukup besar dan benefit yang oke. Tetapi itu mungkin nggak fulfilling buat kita, itu nggak kasih makan jiwa kita lah intinya. Itu hanya kayak cuma ngasih makan kantong kita doang, tapi nggak membuat kita bahagia di dalamnya gitu. Jadi banyak millennials yang sekarang bukan yang hanya mencari stabilitas seperti generasi sebelumnya, tetapi lebih kebebasan
gitu. Jadi banyak anak-anak muda yang kerja di perusahaan 3, 4, 5 tahun udah ngerasa dapat ilmunya, sudah bisa mengumpulkan uang savings dari penghasilan, terus baru mulai berani membuat perusahaan sendiri. That's okay gitu. Dan kita sebagai anak muda juga harus mudah beradaptasi, dan karena kita mudah beradaptasi ini, jadi mau situasinya lagi pandemi seperti ini kayak mau lagi nggak pandemi kayak kita harus bisa cepat cari peluang di dalam harus dari kesempatan dalam kesempitan ini gitu. Dan sebagai digital based generation, kita harus bisa mencari solusi digital untuk memudahkan kehidupan keseharian kita, seperti contoh Gojek tadi. Oke, mungkin dari saya segitu saja. Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah mendengarkan. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, bisa nanti di Q&A atau bisa DM saya di Instagram @alialaksono, ALIA Laksono. Nanti saya taruh di Zoom chat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Lia, keren banget nih. Jadi pada semangat nih mau jadi entrepreneur. Jadi pengen ngikutin jejaknya Nadiem Makarim. Oke, sebelum nanti kita masuk ke sesi pertanyaan, kita masuk ke sesi berikutnya dulu. Ini sudah ada. Oke, kita beranjak ke materi kedua dengan judul Membuka Mata Hati untuk Menciptakan Peluang Usaha Baru di Tengah Pandemik yang akan disampaikan oleh Kak Dwi Widiani SPD. Saya sedikit membacakan profil pemateri kedua. Dwi Widiani SPD lahir di Jakarta pada tahun 1986. Beliau sebagai CEO Planet Bikers Indonesia dan Kepala SMK Putra Pena bidang keperawatan dan bidang bisnis daring dan pemasaran. Beliau juga seorang penggiat PP Lingasih Bogor dan sebagai pengusaha online. Baik Kak Dwi, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Kak Dwi menyampaikan materinya. Ini jadi kita praktek juga? Jadi ya Mbak ya. Oke, silakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk teman-teman se-Indonesia, terutama pemuda, dan tidak lupa saya berikan hormat kepada Kepala PPPON dan Bapak Deputi dan para narasumber lainnya yang luar biasa. Mungkin saya lebih banyak prakteknya ya. Hanya sedikit memberikan materi saja, karena materi sebenarnya untuk kita para pengusaha, materi itu sebenarnya secara umum hampir sama saja, hanya saja mental yang memang cukup berbeda. Nah, mental itu terbangun bisa karena terbiasa, tapi biasanya pemuda itu mentalnya sudah mudah down ketika dikritik oleh angin. Kenapa saya sebut kritik angin? Karena kritikan selewat yang akhirnya terfikirkan menjadi beban, yang akhirnya untuk melangkah tuh berpikir 1000 kali, padahal kesempatan sudah di depan mata. Apalagi sekarang di masa pandemi ini, sebenarnya banyak sekali kesempatan kita untuk bisa usaha. Kalau misalnya kita nggak yakin, ya nggak akan jalan gitu ya. Paling kalau untuk materi saya hanya sekilas saja, karena hari ini banyak praktek dan ada sedikit cerita yang mungkin insya Allah bisa memberikan motivasi kepada teman-teman ya. Saya bilangnya teman-teman ya, karena mungkin kita umurnya belum beda jauh ya. Kalau misalnya saya bilang adik-adik, kayaknya saya terlihat tua sekali. Oke, saya coba share screen dulu. Ini sepertinya di sini nggak muncul ya.
dibantu ya. Oke, terima kasih. Ya, ini di sini membuka mata hati ya untuk menciptakan peluang usaha baru di tengah pandemi. Kenapa tema ini saya